Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Kurnia Dea Prasinta dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Mediasi Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Ibu Nurhayati dan Ibu Cahaya Suci. Selain untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yang saya dapatkan, di sisi lain, saya juga ingin membagikan insight dari substansi materi yang nantinya akan saya sampaikan pada video kali ini. Simak video sampai akhir ya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Untuk pembahasan materi yang pertama, yakni perihal pengertian dari arbitrase. Pengertian dari arbitrase atau pengambilan makna dari arbitrase dapat diambil dari dua sisi, yakni sisi yang pertama yaitu dari sisi etimologi atau secara bahasa, kemudian dari sisi yang kedua yakni sisi terminologi atau istilah. Makna arbitrase dilihat dari sisi bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Latin yakni arbiter, yang mana memiliki arti terdapat kekuasaan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau permasalahan berdasarkan kebaikan atau perdamaian. Berdasarkan sisi terminologi atau istilah, arbitrase merupakan salah satu cara yang dianggap sebagai alternatif dari penyelesaian sebuah sengketa yang mana dilaksanakan di luar pengadilan atau secara non-litigasi. Sebuah sengketa atau permasalahan yang hendak diselesaikan melalui jalur arbitrase diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yakni kedua pihak yang bersengketa tersebut harus mencapai kata kesepakatan atau kata mufakat, yang mana adanya kata mufakat tersebut di antara dua pihak menandakan bahwasannya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai atau baik dengan menemukan win-win solution bagi kedua pihak tersebut dan tidak diperlukan lagi untuk dibawa ke jalur pengadilan atau litigasi. Pembahasan materi yang kedua yakni perspektif para ahli hukum mengenai arbitrase. Ahli hukum merupakan seseorang yang memiliki penguasaan kompetensi perihal hukum secara meluas, yang mana pendapat yang diberikan, kemudian pandangan atau pemahaman yang disampaikan nantinya akan menjadi rujukan atau referensi sebagai pembelajaran hukum. Berikut terdapat beberapa perspektif atau pemahaman dari ahli hukum mengenai arbitrase. Untuk yang pertama, yakni terdapat perspektif atau pemahaman dari Prof. Subekti, yang mana beliau mengemukakan bahwasannya arbitrase merupakan strategi penyelesaian sengketa atau pemutusan sebuah sengketa yang mana akan dilakukan oleh seorang hakim maupun dari mufakat beberapa hakim. Priyata Abdurrahid mengemukakan bahwasannya arbitrase merupakan salah satu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh yudisial beserta para pihak yang memiliki korelasi dengan permasalahan tersebut. Kemudian penyelesaian permasalahannya akan merujuk pada apa yang menjadi beban pembuktian oleh para pihaknya. HMN Purwosudipto mengemukakan bahwasannya arbitrase merupakan kegiatan atau rangkaian hukum yang mana menghadirkan seseorang yang dianggap dapat menjadi wasit, yakni guna menyusun peradilan perdamaian antar perseorangan atau para pihak yang bersengketa. Pembahasan materi yang ketiga yakni mengenai landasan yuridis perihal arbitrase, yakni dari sisi hukum positif maupun dari sisi hukum Islam. Terdapat undang-undang yang mengatur perihal arbitrase, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana terdapat rincian secara jelas perihal pengertian dari arbitrase, lembaga arbitrase, putusan maupun pelaksanaan putusan dari arbitrase tersebut. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwasannya arbitrase merupakan suatu kesepakatan yang di dalamnya termuat klausula arbitrase. Kemudian klausula arbitrase tersebut tercantum dalam dokumen secara tertulis yang berupa perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihaknya sebelum timbul sengketa maupun sesudah adanya sengketa. Perspektif dari Yahya Harhab, beliau mengkategorikan terdapat 3 landasan yang menjadi pelaksanaan dari arbitrasi itu sendiri.
pertama yakni landasan titik tolak arbitrase, yang mana mengacu pada pasal 377 HIR atau pada pasal 705 RPG yang berbunyi bahwasannya jika terdapat orang Indonesia ataupun orang Timur Asing yang menghendaki perselisihannya diselesaikan oleh juru pisah, maka orang Indonesia atau orang Timur Asing tersebut harus mentaati apa saja yang menjadi peraturan di pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa. Landasan yang kedua yakni landasan umum arbitrase, yang mana landasan umum ini mengacu pada buku ketiga dari Reglemen Hukum Acara Perdata atau RV yang termuat pada pasal 615 RV hingga pasal 651 RV. Landasan yang ketiga yakni perihal landasan arbitrase asing. Pada hukum perdata di negara Indonesia tidak menyinggung sama sekali perihal arbitrase asing, di mana akhirnya terjadi kekosongan regulasi. Kemudian pada pemerintahan negara Indonesia berinisiatif untuk mengisi kekosongan regulasi tersebut dengan cara mengacu pada konvensi-konvensi internasional yang telah terjadi, seperti halnya International Center for the Settlement of Investment Dispute, di mana akan disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perkara antara negara dan warga negara asing perihal penanaman modal. Said Sabiq mengemukakan juga perihal arbitrase bahwasanya arbitrase ini juga dapat dianggap sebagai sulhu, yakni sulhu tersebut memiliki makna pemutusan perihal sengketa atau permasalahan. Landasan hukum arbitrase berdasarkan syariat Islam yakni termuat pada Quran Surah An-Nisa ayat 35, yang mana memiliki penjelasan apabila terdapat kekhawatiran di antara suami ataupun istri perihal sebuah sengketa atau permasalahan, maka kirimkanlah seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Jika kedua orang hakam tersebut ingin mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah akan memberikan taufik pada hakam tersebut dan pada seorang suami dan istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengenal lagi Maha Mengetahui. Kemudian untuk pembahasan materi yang keempat yakni perihal badan arbitrase syariah dan unsur-unsurnya. Arbitrase pada perspektif Islam menggunakan konsep tahkim, yang mana konsep tahkim tersebut berasal dari kata hakama yang memiliki makna seseorang yang dapat dijadikan sebagai penengah, yang mana penengah ini seperti halnya wasit untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan yang lebih lanjut dan kompleks. Pada negara Indonesia terdapat dua kategori lembaga arbitrase, yang mana yang pertama lembaga arbitrase yang regulasinya mengacu pada hukum positif yang diberlakukan di negara Indonesia. Ini termasuk seperti halnya menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perihal arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan arbitrase satunya lagi ialah badan arbitrase syariah, yang mana selain menggunakan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, juga menggunakan landasan syariat Islam seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Badan Arbitrase Syariah Nasional di negara Indonesia telah berjalan dan melakukan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya sejak dilakukannya musyawarah. Pada saat itu musyawarah dilakukan yang mana di dalamnya memuat pembahasan perihal substansi bagaimana arbitrase ini dapat dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang mengacu pada hukum Islam atau sumber hukum Islam. Kemudian musyawarah ini dilakukan oleh para ulama, para kiai, serta para pakar hukum lainnya, yang mana pada akhirnya menghasilkan diresmikannya sebuah badan hukum, yakni Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau disingkat sebagai BAMUI pada saat itu sebelum menjadi Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Perihal adanya Badan Arbitrase Syariah di negara Indonesia itu dikarenakan adanya musyawarah yang dilakukan oleh
para kiai, para ulama, kemudian para pakar hukum lainnya, yang mana pada saat itu berlangsung pada tanggal 23 Oktober tahun 1993. Setelah adanya musyawarah tersebut, kemudian berdirilah sebuah lembaga atau badan resmi arbitrase syariah, yang mana pada saat itu bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia mendapati perubahan nama setelah dikeluarkannya surat keputusan dari Majelis Ulama Indonesia, yakni SK-Kep/09/MUI/12/2003, yang mana surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Desember tahun 2003. Berikut terdapat beberapa landasan yuridis perihal Badan Arbitrase Syariah Nasional yang berlaku di negara Indonesia. Di antaranya, yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketiga yakni Peraturan dari Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/tahun 2007, yang mana memuat tentang pelaksanaan prinsip syariah. Yang keempat yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Yang kelima yakni perihal kode etik dari Badan Arbitrase Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berikut terdapat persyaratan perihal permasalahan atau sengketa yang menjadi kompetensi dari Badan Arbitrase itu sendiri. Pada pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berbunyi bahwasannya sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase merupakan sengketa pada bidang perdagangan dan sengketa yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan di mana sengketa tersebut dikuasai oleh pihak-pihak yang bersengketa, yakni dikuasainya itu secara penuh atau keseluruhan. Kemudian pada pasal 2-nya menjelaskan bahwasannya sengketa arbitrase merupakan sengketa yang mana kompetensinya dapat diselesaikan secara damai atau baik-baik dan tidak termasuk sengketa atau permasalahan yang tidak dapat ditemukan win-win solution secara damai atau baik-baik untuk para pihaknya. Badan Arbitrase Syariah Nasional di negara Indonesia terdapat dua kategori, yakni arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Berikut perbandingan mengenai arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc tidak terdiri pada satu lembaga, yakni lebih bersifat secara perseorangan. Kemudian yang arbitrase institusional terdiri pada satu lembaga yang sudah memiliki legalitas resmi. Yang ketiga yakni pada arbitrase ad hoc lebih mengarah pada masalah atau perkara yang bersifat personal. Jadi arbitrase ad hoc ini dipilih langsung oleh para pihaknya, dan arbitrase ad hoc ini tidak terikat seperti halnya pada instansi atau lembaga manapun, yang mana dia akan berjalan sesuai prosedur yang dia buat dengan sendirinya. Sedangkan arbitrase institusional memiliki ikatan yang secara resmi dan terdapat legalitasnya pada suatu lembaga, kemudian dia memiliki prosedur yang harus diikuti dari lembaga tersebut. Yang keempat yakni perihal pembentukan arbitrase. Pada arbitrase ad hoc dibentuk setelah terjadinya sebuah sengketa atau permasalahan. Sedangkan pada arbitrase institusional memang para arbiternya telah disiapkan dan dapat difungsi tujukan untuk melayani para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya tersebut. Pembahasan materi yang kelima yakni perihal pengangkatan arbiter. Berdasarkan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwasannya terdapat persyaratan untuk mengangkat seseorang menjadi arbiter secara resmi.
yakni persyaratan tersebut diantaranya yang pertama, cakap akan hukum, kemudian berusia minimal 35 tahun, kemudian tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga semenda dengan pihak-pihak yang bersengketa, kemudian tidak memiliki tujuan lain selain membantu para pihaknya, misalkan untuk tujuan finansial atau bisnis, itu tidak diperbolehkan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan maupun kesalahan yang saya sampaikan. Semoga video kali ini membawa insight baru bagi para audiens yang sudah menonton. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.